Karena proses kerja ke Korea ini cukup panjang proses-prosesnya. Nama di paspor dengan di KTP itu beda, itu juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi kita itu sebelum proses-proses kita harus samakan dulu. Semisal salah satu huruf aja itu sudah tidak bisa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rufisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Jadi di video kali ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Plus saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan ini masih banyak banget teman-teman yang bertanya kepada saya di kolom komentar ataupun di DM Instagram saya. Jadi pertanyaannya itu semuanya menanyakan, Mas, bagaimana sih proses awal kita untuk bekerja di Korea sampai bekerja di Korea? Oke, sebelum saya jawab, jadi kerja di Korea itu bisa dibilang nasib teman-teman. Nasib ya, kalau kita nasibnya baik ya prosesnya itu akan lancar dan langsung kita akan terbang ke Korea untuk bekerja di Korea. Ada juga yang nasibnya kurang beruntung, loh kok bisa kurang beruntung? Jadi udah lulus ujian, udah sending data, udah preliminary, tapi belum berangkat juga. Nah itu juga banyak banget. Ya itu semua juga ada penyebab-penyebabnya. Ya semisal paspor buram, nama di paspor dengan di KTP itu beda. Itu juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi kita itu sebelum proses-proses kita harus samakan dulu data antara KTP ataupun paspor ataupun KK. Kita harus samakan. Semisal salah satu huruf aja itu sudah tidak bisa teman-teman. Ada juga yang udah semuanya beres tapi belum berangkat juga. Nah itu bisa dibilang nasib teman-teman. Pokoknya kita niat, semangat, dan jangan lupa terus berdoa. Itu teman-teman yang penting ya. Oke, ke pokok pembahasan. Jadi bagaimana sih langkah-langkah untuk kita bekerja di Korea? Ya tentunya yang pertama ini niat teman-teman. Kita harus punya niat dulu, niat untuk bekerja di Korea. Karena proses kerja ke Korea ini cukup panjang proses-prosesnya. Jadi kerja di Korea itu tidak bisa instan. Kita tinggal bayar sekian juta dan langsung berangkat kerja ke Korea. Itu tidak benar teman-teman. Jadi sayangi uang teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang masih awal banget yang ingin bekerja di Korea, belum tahu kemana kita harus melakukan ataupun melangkah, saya sarankan untuk selalu melihat websitenya BP2MI. Nah ini teman-teman, jadi banyak banget juga yang masih bingung, Mas di mana sih kita harus melihat websitenya BP2MI itu? Jadi kita langsung aja buka di Google teman-teman. Kita ketik BP2MI, informasi dari persyaratan, sending data, preliminary, penerbangan, semuanya ada di situ. Dan harus digarisbawahi, jika teman-teman ingin bekerja di Korea di bidang pabrik ataupun manufaktur, itu tidak ada yang lewat PT ya teman-teman. Kemarin juga ada yang DM kepada saya, Mas saya ditawarin oleh orang ini membayar sekian juta dan akan berangkat beberapa bulan kemudian untuk bekerja di pabrik Korea. Itu bisa dipastikan tidak benar ya. Jadi sayangi uang teman-teman semua. Setelah itu langkah pertama, teman-teman pasti udah tahu kan, syarat kerja ke Korea itu harus lulus bahasa Korea. Saya udah bikinkan videonya, tips-tipsnya kita lulus ujian bahasa Korea. Ada di video yang ini. Ya kita bisa belajar teman-teman. Untuk belajarnya ini kita bisa mandiri ataupun kita ikut LPK. Mas LPK itu apa sih? Jadi LPK itu tempat kita belajar bahasa Korea teman-teman. Oh ya untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana sih caranya ataupun tips-tipsnya memilih LPK yang tepat untuk kita belajar bahasa Korea. Ada di video yang ini teman-teman. Udah saya bikinkan bagaimana sih tips-tipsnya kita memilih LPK yang tepat untuk kita belajar bahasa Korea. LPK ini juga harusnya wajibnya memberi informasi juga. Bagaimana sih tahapan-tahapan kita untuk bekerja di Korea? Untuk belajar mandirinya, teman-teman bebas belajar dari mana saja. Sekarang kan udah banyak konten kreator-kreator yang memberikan pembelajaran untuk kita belajar bahasa Korea. Di YouTube ataupun di Google, di TikTok juga. Oke lanjut, singkat cerita, teman-teman udah belajar, udah mengikuti ujian, udah lulus bahasa Korea. Jadi langkah selanjutnya, semisal kita udah lulus ujian bahasa Korea, kita harus mempersiapkan data-data diri kita untuk kita proses sending data. Syarat-syaratnya apa saja untuk sending data? Ada di sini. Sending data udah beres, langsung kita menunggu yang namanya proses preliminary. Untuk teman-teman yang penasaran proses preliminary di tahun 2022 ini ngapain saja, ada di video yang ini. Silahkan dicek. Setelah proses preliminary udah selesai, kita menunggu panggilan lagi teman-teman.
panggilan untuk pemberkasan data-data kita. Plus nanti akan di medical juga teman-teman. Nah ini juga medical itu sangat penting juga. Karena kalau semisal kita udah lulus ujian, udah lulus semuanya, tapi medical ini gagal, semuanya gagal ya teman-teman. Jadi harus jaga benar kesehatan kita. Setelah semuanya udah beres, singkat cerita, langsung kita menunggu lagi teman-teman. Menunggu panggilan ataupun menunggu jadwal untuk kita terbang ke Korea. Pastinya seneng banget ya kalau udah terbang ke Korea. Dan ini juga harus selalu diperhatikan. Jadi nanti semisal teman-teman udah ada di Korea ini, langsung di medical juga ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan. Bahkan di Korea sendiri, setiap 6 bulan sekali itu pasti di medical teman-teman. Cek kesehatan ya. Jadi kerja di Korea ini sangat diperhatikan benar-benar untuk masalah kesehatan. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, jangan bosan-bosan untuk melihat websitenya BP2MI. Oke teman-teman, kira-kira video singkat kali ini saya akhirin di sini dulu. Dan jika teman-teman ada pertanyaan ataupun masih ragu, silahkan isi di kolom komentar ataupun di DM Instagram saya. Ada di sini ya. Nanti sebisa saya pasti tak jawab. Jangan lupa juga pencet like video ini, subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dengan teman-teman subscribe sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, TKI Korea Kreatif. Bye-bye.